Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah ya ikhwan, kaifa halukum wa kaifal umur, kaifal ahwal? Alhamdulillah. Na'am. Insyaallah nuwasil dirasatana fi al-balaghah ya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di mata pelajaran balaghah. Taib. Yang mana minggu lalu atau pekan lalu kita tidak mempelajari balaghah. Minggu lalu kita libur ya, enggak belajar balaghah. Ya. Hanya ana sedikit mengingatkan ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu definisi dari balaghah ya. Kemudian apa tujuan dari mempelajari ilmu balaghah ya. Apa itu definisinya? Yang pertama ya, definisinya dia ilmu usulin tu'rafu biha turuqu ta'diyatil makna. Ya, dia sebuah ilmu ya, ilmu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang dengannya itu untuk memberikan cara menggunakan sebuah makna. Kemudian mutabaqatul kalam li muqtadal hal ya, dan juga menyesuaikan ucapan dengan kondisi. Kemudian muhassinatuhu al-lafdhiyah wal ma'nawiyah, dan juga untuk memperindah ucapan baik secara lafaz maupun secara makna. Kemudian ghayah ya, tujuan mempelajari ilmu balaghah yang pertama agar kita mengetahui rahasia-rahasia Al-Qur'an ya, dan juga agar kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan Allah, bukan perkataan makhluk. Dan juga faedahnya apa? Agar kita bisa membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah azza wajal ya. Kemudian dengan ilmu balaghah ini kita dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian masuk pembahasan yang baru ya, soal yang keempat. Mal funun allati yabhathu fiha hadzal ilm ya. Disiplin ilmu apa saja ya yang dibahas pada ilmu balaghah ya. Maksudnya cabang ilmu apa saja yang dibahas di dalam ilmu balaghah ya. Jadi di ilmu balaghah ini kita membahas ilmu apa saja ya. Ilmu apa saja yang kita bahas di ilmu balaghah ya. Jawab, min khilal ta'rif ilmi balaghah na'rifu annahu yabhathu fi ulumin thalathah ya. Bahwasannya dengan mempelajari balaghah ya, bahwasannya dengan dari definisi ilmu balaghah kita tahu bahwasannya ilmu balaghah itu mempelajari 3 cabang ilmu ya. Apa saja? Yang pertama ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Inilah 3 cabang ilmu yang dipelajari dalam ilmu balaghah. Jadi balaghah ini dia rumahnya ya. Adapun 3 ilmu ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi merupakan cabang dari ilmu balaghah. Jadi kalau diistilahkan ya, balaghah itu seperti sebuah rumah besar, itulah balaghah ya, itulah balaghah. Kemudian di dalam rumah itu terdapat 3 kamar ya,
Nah, kamar-kamar inilah diibaratkan dengan ketiga ilmu ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Nah, ya, jadi ini kamar-kamarnya. Adapun rumah besarnya itu balaghah. Paham di sini? Ya, tebas ya. Ilmu ma'ani. Apa itu ma'ani? Wa huwa alladzi bihi tu'rafu ahwalul lafdzil arabiyyi min jihati mutabaqatihi li muqtadal hal, ya. Ilmu ma'ani adalah sebuah ilmu yang dengannya dapat diketahui keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab, ya, min jihati mutabaqatihi li muqtadal hal, dari sisi kesesuaiannya dengan tuntutan kondisi, ya. Wa yuhtarazu bihi anil khata' fi ta'diyatil ma'na alladhi yuriduhul mutakallim, dan agar dapat tercegah dari kesalahan, ya, dapat tercegah dari kesalahan di dalam menggunakan makna yang diinginkan oleh si pembicara. Paham? Intinya ma'ani ini dia berkaitan dengan situasi dan kondisi, ya, ilmu ma'ani. Ini kita udah bahas ya. Kemudian ilmu bayan, dia ilmu yang apa, yu'rafu bihi iradul ma'nal wahid biturukin mukhtalifatin fi wuduhid dalalati alaihi wa yuhtarazu bihi an ta'qidil ma'nawi ay yakunul kalam ghairu wadihid dalalah. Apa itu bayan? Dia adalah sebuah ilmu yang, ya, yang dapat diketahui dengannya iradul makna, cara menyampaikan sebuah makna yang satu, ya, dengan cara yang berbeda-beda, fi wuduhid dalalati alaih, ya, untuk menjelaskan maknanya. Wa yuhtarazu bihi an ta'kidil ma'nawi, dan dapat tercegah darinya dari apa, ta'kidul ma'nawi, keribetan, ya, keribetan, yang gitulah, ya, makna yang ribet, makna yang ruwet, ya. Jadi makna ini dapat menghindarkan dari itu, ya. Apa itu ta'kidul ma'nawi? Ayakunul kalam ghairu wadihid dalalah, yaitu sebuah ucapan yang tidak jelas maknanya. Kemudian berbadi, ya, badi apa, yang urafa bihi wujuhu tahsinul kalam ba'da riayah, ya. Ada terjemahkan langsung, ya. Dia adalah sebuah ilmu yang dapat diketahui dengannya memperindah sebuah ucapan, ya, bersamaan dengan menjaga kesesuaian dengan kondisi dan juga kejelasan sebuah makna. Jadi apa maksudnya apa? Syarat untuk memperindah sebuah ucapan, ya, harus menjaga kedua ilmu tadi ini, baik ma'ani dan bayan, ya. Karena ini dia ba'da riayati mutabaqah li muqtadal hal, ini kembali ke ma'ani. Wuduhud dalalah kembali ke ilmu bayan. Jadi ketika kita tahsinul kalam, ya, maka kita juga harus memperhatikan kedua ilmu tadi ini. Ini syaratnya, ya. Ini syaratnya agar kalam itu menjadi balaghah. Jadi apa? Jadi idh yurafu bil awal wa tsani tahsinu dzatil kalam, yang mana dapat diketahui bahwasanya ilmu yang pertama dan yang kedua, yaitu ma'ani dan bayan, adalah tahsinu dzatil kalam, itu ucapan yang indah dari sananya, ya. Kemudian wa yurafu bil akhir at-tahsinul aradi, dapat diketahui bahwasanya yang terakhir, ilmu yang terakhir, yang ketiga, itu tahsinul aradi, itu ucap apa, keindahan yang pelengkap aja, ya, bukan yang hakiki. Adapun yang ilmu yang kedua dan ilmu yang pertama dan yang kedua merupakan keindahan yang hakiki, ya. Tahsinu dzati, ini dia at-tahsinu dzati, keindahan yang hakiki. Tapi kalau yang ketiga, ilmu badi, itu keindahan yang pelengkap saja. Kemudian kelima, bima yusaful kalam bi'tibar hadil ulum, ya. Jadi ilmu-ilmu ini, ya, disifati sebagai apa, ya, maksudnya tiga ilmu ini, ya, disifati sebagai apa,
yusafu bi'tibar ilmu ma'ani wal bayan bi annahu fasih min haitsul lafzi, ya, bahwasannya berdasarkan ya ilmu ma'ani dan bayan, ya, dia itu apa? Fasihun, ini sifatnya, min haitsul lafzi, dari sisi lafadznya, li'annal fasahata yunzaru fiha ila mujarradil lafzi dunal makna. Kenapa? Karena fasahah itu, ya, kefasihan itu dititik beratkan, diteliti, dilihat dari apa? Dari lafadznya saja, bukan maknanya, ya. Jadi ilmu ma'ani dan bayan ini sifatnya itu fasih, fasahah gitu. Dan kita bahas apa itu fasahah, ya. Fasahah itu dia hanya melihat dari lafadznya aja, bukan maknanya, paham ya? Adapun baligh, balaghah min haitsul lafzi wal makna. Adapun balaghah itu dilihat, ya, diteliti dari lafadz dan maknanya, dua-dua teliti. Li'annal balaghata yunzaru fiha ila al-janibain, karena balaghah itu dilihat dari kedua sisi tersebut, ya. Jadi mana yang lebih luas, ya? Mana yang lebih luas, balaghah apa fasahah? Kalau fasahah, ya, dia hanya dilihat dari lafadznya saja. Adapun balaghah dia dilihat dari lafadz dan makna. Mana yang lebih luas? Ya, lebih luas fasahah, ya. Karena balaghah lebih sempit lagi, dia lebih sempit. Paham di sini? Ya, paham nggak? Kenapa? Kalau diibaratkan fasahah itu seperti manusia, ya, seperti manusia. Kemudian balaghah itu diibaratkan seperti laki-laki. Artinya apa? Artinya laki-laki itu pasti manusia, tapi manusia gak mesti laki-laki, paham kan? Jadi maksudnya setiap balaghah pasti dia fasahah, pasti dia fasahah. Setiap orang yang balaghah, setiap orang yang baligh, pasti dia fasih omongannya. Akan tapi setiap orang yang fasih, dia tidak mesti menjadi orang yang balaghah. Jadi balaghah ini lebih sempit. Kenapa? Karena balaghah dia dilihat dari sisi lafadz dan juga makna, ya, lebih sempit dia. Gak banyak orang kayak gini, ya. Jadi kalau fasahah banyak, orang fasih itu banyak. Tapi kalau yang balaghah itu sedikit, karena dia juga memperhatikan lafadz dan maknanya juga. Beda dengan fasahah. Fasih ini cuma memperhatikan lafadznya aja, ya. Inilah dia, ya, perbedaan fasahah dan balaghah. Amma bi'tibar ilmu badi', adapun dasarkan ilmu badi', apa sifatnya? Ilmu badi' fala yuqal fasih wala baligh, maka badi' itu tidak dikatakan fasih dan juga baligh, ya. Dia tidak fasahah dan juga tidak balaghah. Li'annal badi' amrun kharij 'anil kalam yuradu bihi tahsinul kalam. Kenapa? Karena badi' adalah hal yang keluar dari ucapan, ya, yuradu bihi tahsinul kalam, ya. Intinya badi' ini keluar dari ilmu balaghah. Dia tuh sebenarnya cuma pelengkap aja ilmu badi', ya. Ilmu badi' ini cuma pelengkap saja, ya. Karena kalau kita teliti kitab-kitab balaghah terdahulu, kitab-kitab balaghah yang lama, itu ulama hanya memasukkan dua ilmu ini saja, ma'ani dan bayan. Enggak ada ilmu badi' dulu. Kemudian setelah makin berkembangnya balaghah, makin banyak orang yang suka balaghah, ya, makin banyak ulama-ulama yang berkecimpung dalam balaghah, ulama pun memasukkan ilmu badi' ke dalam ilmu balaghah, ya. Gitu, ya. Jadi badi' ini dia ilmu pelengkap saja, bukan ilmu intinya. Adapun ilmu inti dari balaghah itu dua ini, ya, dua ini, ma'ani dan bayan. Ini pelengkap saja. Maka dia tidak dikatakan fasih dan juga baligh, tidak dikatakan fasahah dan juga tidak dikatakan balaghah. Akan tapi kita juga tidak boleh meremehkan
ilmu badi walaupun dia merupakan ilmu pelengkap. Ya, kenapa? Ya, kalau kita meremehkan ilmu badi, maka itu sangat mempengaruhi tingkatan balaghah kita. Ya, sebagaimana yang telah Anda jelaskan, balaghah itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Ya, ada yang paling balaghah, ya, ada yang balaghahnya biasa-biasa aja. Ya, yang mana ya bahasa yang paling balaghah itu adalah Al-Qur'anul Karim, kitabullah. Kemudian disusul oleh hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh kalamul Arab. Ya, ucapan orang-orang Arab terdahulu. Ya. Itulah tingkatan bahasa Arab yang paling balaghah. Ya. Jadi kalau kita meremehkan, tidak memperhatikan ilmu badi ini, ya, maka itu sangat mempengaruhi kualitas balaghah kita. Ya. Semakin kita memperhatikan badi ini, maka semakin tinggi kualitas bahasa kita, semakin tinggi kualitas balaghah kita. Ya, sebaliknya kalau kita meremehkan badi ini, semakin jelek kualitas balaghah kita. Nah, itu dia. Terus gimana Ustadz kalau kita meremehkan ilmu yang ini dua, ma'anin bayan? Nah, kalau meremehkan ini, ya udah nggak balaghah ini udah. Kalau meremehkan ini masih balaghah, cuman dia pengaruh terhadap kualitas bahasanya, kualitas balaghahnya. Tapi kalau yang dua ini diremehkan, ya udah nggak balaghah lagi. Perkataan biasa udah. Paham kan? Kemudian kita masuk ke pembahasan baru, al-fasahah. Apa itu? Al-fasahah fil lughah laha ma'an muta'addidah kulluha bima'na al-bayan wadh-dhuhur. Ya, fasahah secara bahasa. Sekarang Syekh ingin menjelaskan pada kita apa itu makna fasahah, apa itu arti dari fasahah. Di mana beliau memulai maknanya secara bahasa, ya, artinya secara bahasa. Apa itu? Laha ma'anin muta'addidah. Dia mempunyai makna yang sangat banyak. Kulluha bima'na al-bayan wadh-dhuhur. Ya, di mana maknanya adalah al-bayan wadh-dhuhur, jelas dan nampak. Al-bayan artinya jelas, al-zuhur artinya nampak. Wa minhu, di sini penulis ingin menjelaskan apa dalilnya, apa buktinya bahwasannya balaghah, ya, bahwasannya fasahah secara bahasa artinya adalah bayan wa zuhur. Apa artinya? Apa buktinya? Ini, ya, beliau bawakan perkataan orang Arab, fasuha al-labanu idza ukhidat anhu ar-rughwah. Ya, artinya telah nampak susu, yaitu ketika diambil buihnya. Karena susu itu ketika pertama kali diambil dari sapi, ya pasti ada busanya di atasnya itu kan, ada busa atau buih lah. Dan ketika diambil busanya, maka nampak susu itu. Nah, ya. Jadi orang Arab bilangnya fasuha al-labanu, telah nampak susunya. Itu fasuha berarti maknanya apa? Nampak atau jelas. Itu dalilnya. Kemudian beliau memukakan lagi afsoha as-subuhu, ya, telah nampak waktu subuh, ya, badal dhauhu, maksudnya cahayanya telah nampak, ya. Kemudian afsoha al-ajamiyyu bil arabiyyah, ya, orang ajam itu, ya, jelas bahasa Arabnya, maksudnya apa? Idza khalusat lughatuhu minal luknah, bila dia terlepas dari kesalahan, dari kekeliruan. Jadi fasuha ini atau afsoha semua maknanya kembali ke al-bayan wa dhuhur, jelas dan nampak. Wa fit tanzil, kemudian ada juga dalil buktinya bahwasannya fasoha bimakna al-bayan wa dhuhur, itu ada juga buktinya dari Al-Quran. Apa itu? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ini perkataannya Nabi Musa, ya. Ya Allah, bahwasannya saudaraku yaitu Harun, dia lebih jelas lisannya daripadaku. Lebih jelas, afsahu, lebih jelas. Kemudian wafil istilah, adapun fasoha, kemudian penulis membawakan pada kita makna fasoha secara istilah. Apa itu? Ibaratun anil alfadil bayyina al-zahiratil makna. Bahwasanya ia adalah suatu ungkapan tentang lafaz-lafaz yang jelas maknanya, itulah, ya, ungkapan yang jelas maknanya, itulah secara bahasa. Al-ma'lufatil isti'malu 'indal Arabi, ya, yang mana, ya,
kalimatnya ini itu tidak asing digunakan oleh orang-orang Arab, tidak asing ya, karena ada bahasa Arab yang katanya itu asing bagi mereka. Contohnya kayak ifronqoa ya apa ya, ifronqoa takaka'a, ya takaka'u, banyak itu asing bagi mereka. Jadi itulah mana fasoha ya, dia jelas maknanya ya, kemudian dia tidak asing digunakan oleh orang Arab. Wa hiya takunu wasfan lil kalimah wal kalam wal mutakallim, dan dia fasohah ini dia bisa menjadi sifat bagi sebuah kalimat dan kalam maupun sifat bagi si pembicara. Maka kita bisa mengatakan yuqal kalimatun fasihatun wa kalamun fasihun wa mutakallimun fasihun, ya, kalimat fasih, kalam fasih, dan mutakallim fasih, pembicara yang fasih. Ya, maksudnya apa? Artinya kita bisa menjadikan fasoha itu menjadi sifat bagi tiga hal tadi ini ya, tiga hal ini kalimah, kalam, mutakallim. Ya, kita bisa menjadikan fasoha ini sifat bagi ketiga hal ini, kalimah, kalam, wa mutakallim. Paham? Paham. Kemudian kita lanjut ya. Lanjut. Udah berapa nih? Udah satu. Kemudian masuk ke al-balaghah. Ya, ilmu balaghah. Oh, enggak. Ya, masuk ke ilmu balaghah. Tadi pertemuan pertama kita bahas ya apa itu ilmu balaghah, ya, ta'rif ilmu balaghah. Terus kita sekarang bahas lagi ilmu balaghah. Apa maksudnya balaghah secara bahasa istilah? Ya, ada yang bisa jelaskan? Ya, nggak bisa lah, namanya online stat. Ya, ya. Jadi yang pertama itu ta'rif ilmu balaghah, itu penulis hanya menjelaskan ya supaya kita tuh lebih memahami ke depannya gimana sih balaghah itu. Ya, sekalian beliau juga menjelaskan pembagian cabang dari ilmu balaghah tersebut. Jadi itu bukan definisi secara realnya, itu cuman pendekatan aja yang awal-awal tadi itu ya, pertemuan paling pertama yang kita bahas ya. Itu bukan definisi secara realnya, bukan. Itu cuman pendekatan syekh saja, pendekatan mu'alif saja untuk menggambarkan kepada kita ya apa sih balaghah itu. Pendekatan saja, dan juga sekalian juga ingin menjelaskan pembagian cabang dari ilmu balaghah. Adapun ta'rif secara realnya ini dia. Al-balaghah. Apa tuh? Mal maqsudu bil balaghah fil lughati wal istilah. Apa maksud balaghah? Ya, apa maksudnya dari balaghah fil lughati wal istilah? Ya, baik secara bahasa maupun istilah. Ya, al-balaghah lughatan. Penulis memulai mendefinisikan balaghah secara bahasa. Apa itu? Asluha min balaghah wa huwa al-wusul wal intiha, wa minhu qaulu ta'ala walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma ay wasala. Balaghah asalnya dari kalimat balaghah ya. Balaghah ini dia masdar kan, balagha ya belughu balaghatan wa bulughan, masdar ya balaghah ini. Jadi akar kata dari balaghah itu dari balagha. Ya, paham ya? Apa artinya balaghah? Artinya al-wusul wal intiha, sampai dan berakhir. Al-wusul artinya sampai, intiha artinya berakhir. Wa minhu qauluhu ta'ala, apa buktinya? Ya, apa buktinya? Apa dalilnya bahwasannya balaghah itu maknanya ini al-wusul wal intiha? Apa dalilnya? Ini ada dari Al-Quran ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma ay wasala. Dan ketika telah sampai waktunya kami datangkan padanya itu hukum dan ilmu ay wasala ya. Ini syahidnya di sini. Walamma balagha, ya nih balagha. Walamma balagha asyuddahu, dan ketika telah sampai waktunya kami datangkan padanya yaitu Yusuf ya sebuah ilmu sebuah hukum dan ilmu. Iya, jadi balaghah itu bimana ay wasala, bimana telah sampai ya. Ini dalilnya ya. Jadi kan dulu Nabi Yusuf kan diangkat kan
waktu ketika baligh, ya, Nabi Yusuf ketika baligh diangkat menjadi apa? Bendahara, ya, dikasih ilmu, bendahara di Mesir, ya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu telah sampai waktunya, telah sampai balighnya, umurnya sudah balik, kami berikan padanya sebuah hukum dan ilmu, ya. Kemudian wastilahan ibaratun, ya, sekarang dijelaskan secara istilah. Apa itu balaghah secara istilah? Ibaratun an mutabaqatil kalam lima yaqtadi halul khitab. Ya, dia adalah sebuah ungkapan tentang kesesuaian ucapan dengan tuntutan pembicaraan, ya, dengan tuntutan keadaan pembicaraan, ya. Dia sebuah ungkapan, ya, sebuah ungkapan tentang kesesuaian ucapan tersebut dengan tuntutan keadaan pembicaraan, ya, ma'a fasahati alfadhihi mufraduha wa murakkabuha, ya, disertai menjaga kefasihan lafaz-lafaznya, baik mufradnya maupun murakkabnya. Mufrad artinya kata, murakkab artinya frasa. Paham kan? Kata dan frasa. Misalnya mufrad kata, ya, rumah, itu mufrad kata itu. Kemudian yang frasa, ya, rumah gadang, rumah besar, rumah baru, itulah frasa, ya, pelengkapnya dia. Jadi dia maksudnya apa? Kalam itu harus sesuai dengan keadaan pembicaraan, kemudian disertai dengan kefasihan lafaz-lafaznya, ya, baik katanya maupun frasanya, ya. Falau takallama fi hal farh, nah ini bawa contohnya ini, bimithli ma yatakallamu bihi fi halil husni awil aksi ila kana al kalam ghairu baligh wa in kanat alfadhuhu fasiha. Apabila ada orang, ya, dia tuh berbicara dalam keadaan senang, ya, tapi dia seperti orang sedih, ya. Ini dalam keadaan senang, ya. Misalnya dia lagi dapat kerjaan, ya, dia lagi apa, ya, lagi nikah, ya, diterima lamarannya gitu. Tapi dia cara ngomongnya tuh kayak orang sedih, ya, atau awal aks, atau sebaliknya, dia lagi sedih tapi cara ngomongnya kayak orang bahagia. Lakanal kalam ghairu baligh, ya, maka kalam itu, ucapan itu menjadi tidak balaghah lagi, tidak menjadi balaghah, jadi kayak ucapan biasa lah gitu. Wa in kanat alfadhu fasiha, walaupun lafaz-lafaznya itu fasih. Paham kan? Jadi makanya Nabi bilang tadi, balaghah itu yang diperhatikan lafaz dan maknanya, ya, walaupun lafaznya itu fasih, tapi karena dia nggak sesuai maknanya, nggak sesuai kondisinya, ya, maka dia tidak menjadi balaghah lagi gitu. Paham kan di sini? Paham. Oleh tamamil faidah nadhkuru hududan, ya, mana kita 28. Dah, ini nggak usah kita baca, ya, nggak usah kita baca ini insyaallah paham lah. Atau kalau dibaca pertemuan berikutnya, intinya antum pahami dulu ini, ya. Jadi yang kita bahas tadi pengertian dari fasoha dan juga pengertian definisi dari balaghah, ya, antum pahami itu. Kemudian apa perbedaan di antara keduanya, perbedaan balaghah dengan fasoha, ya, gitu. Apa-apa saja yang diteliti dari fasoha dan apa-apa saja yang diteliti dari balaghah, ya, itu saja yang kita bahas. Tayyib, sampai di sini saja pembahasan kita. Kalau nggak tahu tanya aja, ya, jawab langsung. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.